Ancaman pembunuhan. Warga Muhammadiyah laporkan AP Hasanuddin dan Profesor Thomas. Dua manusia biadab ini wajib ditahan. Tak hanya AP Hasanuddin, warga Muhammadiyah juga polisikan Profesor Thomas Jamaluddin. Kelara.com. Diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara Hasanuddin di akun Facebooknya, dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media, sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri. Kan ini adalah isu nasional, bukan isu lokalitas Jombang, ya. Karena posisi yang terlapor posisi di Jombang sampai saat ini. Kalau nanti nggak ada penanganan segera, apa yang akan dilakukan ke Muhammadiyah? Kita akan komunikasi ke pusat, pimpinan pusat Muhammadiyah bisa nanti komunikasi kepada Bapak Presiden, yang kedua Bapak Menko, ya, Menko SDM yaitu Bapak Muhajir Effendi, beliaunya itu selaku pimpinan pusat Muhammadiyah bisa menindaklanjuti itu. Dengan laporan rekan-rekan dari PDM Muhammadiyah Jombang, semalam jam 19 sudah kami terima di Satreskrim Polres Jombang. Sudah kita melaksanakan pemeriksaan beberapa saksi dan juga langkah-langkah konfirmasi pun secara lisan sudah kami konfirmasi kepada terduga terlapor gitu ya. Nah, untuk prosesnya kami sudah melapor ke Polda bahwa penanganan ini sudah kami laksanakan sesuai dengan prosedur. Kemudian dari terlapor juga ada mengakui dan informasi sudah minta maaf, dan kami nanti akan melihat tindak lanjutnya sejauh mana, namun proses tetap kami jalankan. Tak hanya pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah yang membuat laporan ke Barreskrim terkait ujaran kebencian yang dilontarkan oleh peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin. Kali ini seorang warga Muhammadiyah bernama Ewi turut melaporkan Hasanuddin ke Barreskrim Polri atas kasus yang sama. Selain Hasanuddin, Ewi juga melaporkan peneliti BRIN lainnya, Thomas Jamaluddin. Ia dua-duanya dilaporkan dengan UU ITE dan KUHP Pidana, kata Ewi di Barreskrim Polri Selasa 25 April 2023. Dalam pelaporan ini, Ewi didampingi oleh LBH Muhammadiyah. Kuasa hukum Ewi, Gufroni, menyebut laporan ini merupakan instruksi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Dia berharap polisi dapat menyelidiki laporan yang diajukan. Baginya, permintaan maaf dari Hasanuddin dan Thomas sama sekali tidak cukup. Oleh karenanya ini harus jalan proses hukumnya dan tidak sekedar kemudian dan tidak sekedar menyatakan permohonan maaf ini, jelas Gufroni. Sebelumnya PP Pemuda Muhammadiyah juga hendak melaporkan Hasanuddin ke Barreskrim. Laporan itu dilayangkan oleh pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Rabu 25 April 2023. Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah Nasrullah diketahui sudah tiba di Barreskrim sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Nasrullah mengatakan Hasanuddin dilaporkan terkait ujaran kebencian kepada warga Muhammadiyah. Salah satu bukti yang akan dibawa oleh Nasrullah dalam pelaporannya adalah komentar Hasanuddin di Facebook. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan fitnah, penyebaran ujaran kebencian dan atau ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah yang dilakukan oleh saudara AP Hasanuddin melalui akun Facebook, kata Nasrullah saat dikonfirmasi Selasa 25 April 2023. Untuk diketahui, AP Hasanuddin menulis sebuah komentar yang kontroversial melalui akun Facebooknya. Komentar tersebut mengatakan bahwa dia akan membunuh umat Muhammadiyah dan tidak menjadi viral di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Selain itu, AP Hasanuddin juga menantang warganet untuk melaporkan dirinya ke pihak berwajib. Selain itu, Thomas Jamaluddin, seorang astronom dan peneliti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, juga viral karena menulis tanggapan terkait penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri Muhammadiyah yang berbeda dengan pemerintah. Berikut adalah beragam komentar dari warganet. Wow, sounds like Muhammadiyah is on a roll. Who will
be the next lucky person to get police. Ajar bangsa ini kalau tiap kasus selalu ke meja hijau. Coba selesaikan dengan dialog dulu, kasihan mereka kan orang-orang intelek yang mungkin saat itu hilaf karena emosional. Kita masih kekurangan tenaga ahli, jangan malah dihabisi karirnya gara-gara hal ini. Mereka sudah minta maaf, terimalah dan case close. Profesor Thomas Jamaluddin, gimana lagi kasusnya, kepo. Heran kenapa satu Muharram gak pernah beda, padahal itu pasti metode hisab bukan ruqyah. Penentuan gerhana bulan, matahari juga demikian. Kenapa satu Ramadan dan satu Syawal gak pakai hisab aja biar tidak ada perbedaan? Lagian kenapa hilal kudu sekian derajat, ada yang bisa jelasin? Pintar namun tak beradab, orang-orang brain yang lari dari intelektualnya, intervensi urusan fikih yang seharusnya wilayah ulama. Apa punya kepentingan kah? Bagus lawan semua bangsa NKRI ini, ujar Muslim anti PKI. Tangkap adili biar gak sosokan orang-orang manggas jabatan. Sudah lama profesor satu ini statementnya tendensius terhadap Muhammadiyah. Tangkap karena sudah masuk dalam ujaran kebencian memecah belah bangsa. Sebenarnya tidak baik menahan kegembiraan dan mengakhirkan Eid, sama halnya dengan puasa menahan berbuka. Padahal azan sudah berkumandang. Berbeda dengan kurban, mungkin bisa diakhirkan karena menunggu orang yang mau berkurban. Ada yang pernah mengajarkan demikian, saya ikut hari Jumat karena ibu bilang Arab sudah Eid. Kalau perlu, BRIN Indonesia dibekukan sajalah, nyompek-nyompeki kehidupan. Tangkap keduanya, bikin rusumat saja. Nah ini baru benar. Dua orang ini kok bisa jadi pegawai? Apa perlu digaungkan boykot pajak lagi biar kalian gak gajian? Ingat ya, gaji kalian kami yang bayar, termasuk dari pajak kawan-kawan Muhammadiyah. Thomas awal dari masalah, dia pejabat yang tidak pantas jadi pejabat, pecat, babat habis, ujar rakyat bicara. Profesor tapi sekolahnya di bawah pohon singkong yang kiri. Profesor harus lebih bijak lagi ya, kan sudah pintar, jangan banyak bakser. Selamat untuk Pak Anies, ayo sekarang Fantung jangan kendor, buktikan Pak Anies bisa jadi presiden. Minyak remnya lupa ngisi, belum dah remnya, cocoknya dikadakan aja makhluk-makhluk ini. Kafir karena dialah yang awalnya memancing sikap intoleran dan kebencian. Hati-hati Daki Bull, Tuyul Ancel and the gang kepanasan mulai playing victim dan adu domba. Prinsip kalau gak lolos didiskriminasi, kalau kalah dicurangi. Thomas Jamaluddin ini sudah belasan tahun menjadi provokator di setiap awal Ramadan dan Syawal. Jangan cuma dipolisikan, sudah seharusnya dipecat dari BRIN. Mereka digaji negara tapi mau jadi provokator, timpal wif. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.